Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para senior, para tuan guru dan pimpinan kita yang ada di sini. Tentu yang pertama kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ini kita termasuk mereka yang disebut menang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau serta umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Hadirin yang saya muliakan, memang di Indonesia ini kita patut bersyukur karena pemerintah pusat perhatiannya pada masyarakat, pada rakyatnya itu luar biasa. Itu ada PKH, bantuan non tunai, ada yang 600.000, kemudian ada provinsi kalau memang tidak tercover juga, kemudian ditambah lagi kabupaten kota harus memberikan social security net, jaminan jaring pengaman sosial. Dan kalau itu juga tidak cukup, itu juga dibantu dengan dana desa. Mestinya dengan bantuan pemerintah seperti ini tidak ada lagi yang tidak tersenyum, karena semua lini dibantu. Cuman namanya kita sering kegaduhan itu karena yang sudah dapat PKH ingin juga dapat yang lain. Nah ini kan yang sering kenapa datanya jadi ribet itu karena sudah dapat yang bantuan non tunai, tapi karena ada yang 600 dia ingin yang lebih banyak. Nah, oleh karena itu kami di provinsi itu ada jaring pengaman sosial. Tentu kalau provinsi yang lain bahkan pemerintah pusat ingin langsung ngasih cash. Kalau dikasih duit nggak ada fitnahnya, gampang selesai masalahnya. Tetapi orang kita biasanya kalau dikasih uang itu dia akan beli pulsa yang pertama, kemudian beli BBM dan beli pakaian. Padahal Pak Jokowi sudah mengingatkan kita, corona ini bukan hanya meminimalisir mereka yang tertular atau mengantisipasi persoalan teknis kesehatan, tapi yang lebih signifikan, yang paling penting, mengantisipasi dampak sosial ekonomi akibat wabah ini. Jangan sampai orang nggak punya pekerjaan, nggak ada beras, nggak ada yang diminum, kemudian menjarah yang lain. Ada social distress yang kemudian mengacaukan kita semua. Nah, NTB termasuk salah satu provinsi yang berani. Kita tidak mau kasih uang cash karena kami tahu sudah ada yang lain yang ngasih cash. Tapi kita ngasih berupa barang, sembako atau suplemen yang sekarang alhamdulillah kita usahakan semuanya dari produk lokal. Nah, oleh karena itu sumbangan ke depan mudah-mudahan Basnas ini tidak boleh lagi termasuk teman-teman di sini. Kalau sifatnya donasi, sifatnya sumbangan, usahakan semuanya barang lokal. Kenapa harus barang lokal? Nah, ini blessing in disguise. Alhamdulillah corona kita ini menunjukkan bahwa ternyata orang NTB ini jangankan bikin masker, bikin motor listrik pun bisa. Jangankan bikin APD, bikin cold storage aja bisa. Tetapi tidak pernah dikasih kesempatan. Pasar tidak pernah disediakan. Kenapa? Karena semua negara berkembang, ketika proses awal sebuah pembangunan itu selalu kualitasnya lebih jelek, harganya lebih mahal. Everywhere, di mana-mana. Jadi jangan mimpi UKM kita atau pengusaha lokal bikin produk yang langsung kompetitif in open market. Nggak bisa. Dia pasti kalah bersaing. Hanya dengan sumbangan orang akan mau menerima itu. Kalau disuruh beli, dia akan beli minyak yang lebih murah dibanding minyak kelapa yang 2 kali lebih mahal. Tetapi pembangunan itu bukan semata persoalan kesediaan pangan, barang dan lain sebagainya, tapi sejatinya sebuah pembangunan adalah sebuah proses besar mengupgrade kemampuan. Jadi kita tidak boleh menjadi penonton di tempat kita sendiri. Kita punya barang apa-apa, tahu-tahu semuanya nggak ada yang dari kita. Nah, proses mengupgrade kemampuan itu adalah substansi utama dari sebuah pembangunan. Dan alhamdulillah dengan kita kasih barang, UKM kita bergeliat. Yang tadinya nggak bisa motong, mungkin maskernya itu ada lebih atau kurang bahannya 2 cm.
mungkin ada yang begini begitu dan lain sebagainya, tapi di situ dia punya kemampuan, ada pengalaman dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu, mereka kemudian produknya lebih baik, lebih kompetitif di tingkat harga, dan dia bisa kompetisi kemudian di open market. Dan alhamdulillah saya melihat sekarang kita kasih beras, kasih abon ikan, kasih ikan kering, kasih kue kering, kasih garam, dan pasar itu terbuka dengan sendiri. Kita kasih gula pun nggak mau pakai gula pasir tapi gula aren. Nah, saya bayangkan kalau semua institusi kita di sini, Basnas misalnya, jangan sekali-kali lagi ngasih sumbangan yang tidak lokal. Terus gimana gula, gimana minyak goreng yang tidak bisa kita ciptakan? Mereka akan beli minyak goreng lokal dengan bantuan cash yang dikasih oleh pemerintah tadi. Tapi kita kasih produk lokal karena kita sediakan marketnya. Nah sekarang Bapak dan Ibu, minyak kelapa kita itu orang pakai tangan, dia ciduk, dia apa, ada keringat yang menetes, ada senyum di UKM-UKM kita yang selama ini tidak dihargai. Ya kalau dia harus dihadu, dia harganya 33.000 dengan yang 15.000 yang dari kelapa sawit yang segede alaihim ininya, perkebunannya itu kan nggak mungkin head to head. Nah, tapi mudah-mudahan ada learning proses di situ. Dan alhamdulillah kita nanti bayangkan Bapak Ibu kalau semua kita punya kemandirian dalam berkontribusi UKM, hasilnya oleh JNI nanti dikumpulkan, kemudian didistribusikan ke semua BUMDes-BUMDes di seluruh desa, maka kita punya outlet bersama BUMDes Desa Hidup menggunakan produk lokal. Dan nanti kalau setiap BUMDes kita ada cold storage buatan anak-anak SMK kita, sayur bisa nggak busuk, ikan tidak busuk, dan dengan sendirinya kita bisa bersaing dengan Alfamart, Indomart di seluruh tempat. Jadi sebenarnya buat kami terus terang, Corona itu menghadirkan satu kebetulan dan keberkahan juga. Mulai kita punya mapping, peta, di mana UKM yang bisa bikin sabun, di mana UKM yang bisa bikin minyak kayu putih, gimana yang bisa bikin garam, beras, dan lain sebagainya. Nah jadi saya bayangkan nanti Basnas bantuan-bantuannya harus, nggak apa-apa harga beras yang kita beli sedikit lebih mahal, tetapi beras itu dijual oleh petani-petani kecil kita. Nggak apa-apa sabun kita sedikit lebih mahal, yang penting itu dibuat oleh tangan-tangan kecil yang ada di desa daerah kita. Jangan kemudian karena kita ingin selisih 1.000, 2.000 ada untung gitu. Nah ini yang perlu tetapi kalau bukan berarti kita anti yang besar Pak, bukan kita anti yang besar. Ini bisa bersaing secara fair di pasar terbuka. Tetapi kalau sifatnya bantuan, donation dan lain sebagainya, usahakan menggunakan produk-produk lokal. Awalnya berbentuk donation, tapi ketika marketnya sudah ada, nanti kualitasnya lebih bagus, kita bisa ekspor ke Jawa, ke NTT, kemana-mana dan lain sebagainya. Nah begitu juga ini ada pimpinan NW, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NU, usahakan nanti setiap sumbangannya harus mengutamakan produk buatan jamaah sendiri. Pondok-pondok kita harus dihargai, mungkin harganya lebih mahal, mungkin kualitasnya lebih jelek, ambil. Sepanjang itu akan kita donasikan. Nah, jadi jangan sampai Basnas nanti karena alasan harga gitu milih minyak goreng yang usahakan produk lokal. Beli ikan kering kita, beli abon kita, dan lain sebagainya. Insya Allah kemandirian ekonomi itu dengan Corona itu kemudian jadi keniscayaan buat kita. Jadi terima kasih, saya cek kemarin. Berapa maskernya 100.000, buatan mana? Buatan dari Jawa. Nah, mungkin awal-awal boleh, tapi besok-besok nggak boleh lagi. NTB ini bisa bikin masker, dan betapa bahagianya orang-orang kita ketika maskernya kita pakai sendiri. Coba ketika pertama Corona, semua teriak LSM kita, orang aktivis kita langka masker. Bahkan pemerintah pusat pun mengatakan impor jadi mentalnya tuh biasa impor, biasa dari luar. Padahal setelah dibikin oleh UKM kita nggak kalah modisnya. Nah sekarang coba lihat ibu bayi ini, kerudungnya putih, maskernya pun putih. Terutama ibu-ibu nih, kalau gaunnya biru biasanya maskernya juga biru, jadi modis. Nah, oleh karena itu menurut saya ini berkah Pak. Jadi besok saya belum cek aja nih bantuan Basnas hari ini, jangan-jangan ada yang
tidak lokal. Nah, banyak lokal. Usahakan semuanya lokal, Pak, besok-besok tuh. Jadi ini betul-betul Pak Sudirman membantu UKM kita. Dan saya yakin dengan program keberanian membantu UKM-UKM kita, ya ekonomi kita kalau nggak hati-hati selama ini kita pariwisata yang paling utama. Nah sekarang dengan corona orang stay at home, susah 6 bulan setahun ke depan kita ngadain pariwisata. Caranya ada injeksi semangat UKM-UKM kita. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu dengar misalnya NTB dengan segala kegaduhan berani mengambil jalan sendiri, itu bukan karena gaya-gayaan atau gagah-gagahan, tapi perjalanan panjang selalu harus dimulai dengan langkah pertama. Dan alhamdulillah kita sudah mulai. JPS yang kedua ini bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang tidak menyediakan sendiri, tapi misalnya beras dikoordinasikan dengan Kadis Pangan Kabupaten, mereka yang ngumpulin. Ikan dikumpulin Kadis Kelautan Kabupaten Kota, jadi semuanya merasa bersama. Karena saya lihat ya kalau orang kecil kan kadang-kadang cukup beras, ada ikan. Nah kalau itu semua produk lokal kita, Pak, we are more than happy untuk mengupgrade capacity masyarakat kita di kemudian hari. Dan ini sengaja saya ngomong begini karena susah ngumpulin pimpinan begini di satu forum. Dan kemarin itu terserang sebagai laporan pada bapak-bapak pimpinan di sini, menyeleksi komisioner Basnas di NTB beratnya luar biasa. Ini lebih berat dari memilih anggota DPRD. Kenapa? Karena kita memang bakatnya rupanya jago-jago banyak sekali. Dan kalau dilihat nilainya tuh hampir jago semua, sehingga sebenarnya saya harus buka juga. Basnas Pusat itu datang ke tempat saya sambil bicara, bisa nggak semua yang 15 itu diterima semua? Saking mereka melihatnya kompetensinya tuh sangat dekat. Nah tergantung sekarang Basnas ini, saya bilang oke saja. Bikin satu struktur organisasi yang memungkinkan 15 orang ini kemudian diterima dengan cara memperbesar organisasinya. Karena Basnas ini jauh dikembangkan yang hal-hal yang produktif. Dikaitkan dengan OJK, dengan perbankan, Basnas ini jangan sekedar ngumpulin zakat-zakat yang bisnis as usual. Coba kalau ada satu komisioner nanti tawarin yang mau itu, boleh nggak Anda jadi komisioner tambahan, tapi tugasnya bagaimana mengelola dana Basnas di pasar modal. Nah, kayak gitu-gitu coba. Jadi memang harus jadi contoh. Ini betul Pak. Jadi Pak Ketua kemarin tuh Basnas Pusat tuh bukan tidak berkomunikasi dengan kami, tapi pesannya sebenarnya tolong yang 15 ini karena bagus. Enggak termasuk Pak Irzani, karena Pak Irzani udah jadi komisaris ITDC. Tolong melibatkan semua. Nah tapi karena di kita itu karena diumumkan 5 komisioner, kalau yang lain itu diakomodir segala macam, inilah kita masih butuh label, kita masih butuh, belum bergerak pada substansi. Dan saya berharap 5 komisioner ini, kalau ada yang lain yang dirangkul, rangkul. Karena memang sangat berbakat, saya tahu betul sebelum 5 komisioner terpilih itu, Basnas sebelumnya itu udah jago-jago semua. Nah kalau sudah sampai di pusat ini bukan persoalan kompetensi lagi Pak. Tapi ini siapa? Nah, saya kebetulan lama di pusat jadi sedikit mengerti. Oleh karena itu saya pesankan pada yang 5 ini atau Basnas Pusat, ambil semua karena jago-jago Bu. Tapi kembangkan organisasinya untuk diversifikasi kegiatan. Kalau sekarang misalnya berapa miliar yang kita kumpulkan? 29 mungkin dengan berkumpul 15 bisa jadi 50 miliar. Nah ini memang nggak gampang perubahan ini, makanya saya minta pimpinan ormas kita ini sudah saatnya kita ini bergerak di luar kotak. Nah, karena kita bergerak di luar kotak, ya kita opportunities banyak betul. Di saat provinsi lain masih tidur, mana ada yang kayak JPS gemilang di provinsi lain? Belum Pak. Nah, kenapa kita kejar waktu itu? Karena Pak Jokowi ngomong April, Mei, Juni. Jadi kita kejar April, walaupun data di desa itu, data di dinas sosial beda, data di dinas desa beda, data kabupaten beda, data apa PKH beda. Nah kalau di pusat biasanya masalah data ini kadang-kadang ya nggak diurus eselon 2, nggak urus eselon 3, tapi eselon 4 atau yang nggak punya eselon yang masukin data di komputer. Jadi kalau di kantor kabupaten kita udah kasih perbaikan. Ya, kalau di pusat itu walaupun perbaikan banyak, kalau lu nggak kasih uang rokok, gitu. Sama yang masukin it's real Pak.
Kalau kita nggak kenal, nggak datangin apa yang kecil-kecil di pusat itu, padahal itu yang penting yang masuk ke data-data itu. Jadi mudah-mudahan lah persoalan Basnas ini segera selesai, rangkul semuanya. Nggak ajak terlibat, Basnas itu terlampau hebat Pak. Ini Basnas NTB ini diakui oleh United Nations, bahkan UNICEF ya. Jadi ajak semua, kayak Pak Subhan, kayak apa itu orang-orang hebat semua, cuman karena memang skopnya 5, ya jadi susah kita. Oleh karena itu ajak semua, diversifikasi kegiatannya sehingga jangankan 30 miliar, 40, 50 pun mestinya sanggup. Dan mesti pada yang produktif, bukan kayak sekarang masjid datang kasih 5 juta, nggak ada bekasnya, besok datang minta lagi. Tapi cari pada area-area yang, oleh karena itu misalnya ada pondok yang bagus, jangan kasih uang, tapi kasih dia mesin untuk bikin minyak kelapa, minyaknya kita beli. Setelah dibeli, didistribusikan buat donasi, mesti begitu sistemnya. Kalau ada pondok-pondok yang bisa bikin beras misalnya, beli berasnya oleh Basnas, kemudian disumbangkan pada fakir miskin. Itu pasarnya kita ambil. Nggak mungkin kita berharap pondok, sekolah, madrasah berproduksi terus dijual di pasar. No way. Basnas yang kumpulin produk itu. Ini yang digunakan untuk mau sumbangkan 10.000 masker, titip di pesantren, kasih dia mesin, suruh jahit, hasil itu dikumpulin, ini kemudian disumbangkan. Itu cara Basnas ke depan menurut saya. Oleh karena itu terima kasih atas undangan pada hari ini. Mudah-mudahan ini saya akan sering di sini, bahkan ke depan kayak kalau saya ke Libanon yang kayak Basnasnya itu ada rumah sakitnya, ada kliniknya, ada banknya, ada apa, hebat sekali. Sehingga kalau pemilu gampang dia. Nah, jadi mulai berpikir begitu Pak. Memang awal-awal itu sakit karena kita menabrak kebiasaan. Oleh karena itu berani saja terobos, nasing tulus gitu. Tapi kalau memang kita mulai, yang lain juga, nah akhirnya apa? Di NTB nggak ada lagi isu kelangkaan masker. UKM kita berlimpah bikin masker. APD apa? APD bisa dibikin di tempat kita. Motor kita nanti mudah-mudahan ini kita nggak, saya bayangkan ada 200.000 nanti orang nonton motor GP. Nah kalau semua ke sana pakai motor listrik buatan kita sendiri, kan orang Lombok berubah pikirnya. Jangankan bikin yang kecil-kecil, motor listrik pun itu bisa bikin. It's amazing. Saya kira terima kasih Profesor, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan organisasi ini. Mudah-mudahan dengan ada Ibu Rektor, ada pimpinan Muhammadiyah, pimpinan NW, pimpinan NU, insya Allah akan jadi sumbangsi yang utama buat bangsa negara kita. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.